Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas C, program studi gizi angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video ini kami akan membahas terkait materi diet Mediterania. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu mutakhir gizi. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa apa sih itu diet Mediterania. Nah, diet Mediterania itu adalah pola makan yang berasal dari kebiasaan makan masyarakat di sekitar Laut Mediterania, seperti Italia, Yunani, dan Spanyol. Nah, pola makan ini dikenal sebagai salah satu cara makan paling sehat di dunia, karena menekankan konsumsi makanan alami dan bergizi seimbang. Diet ini bukan hanya sekedar program untuk menurunkan berat badan, tetapi lebih kepada cara hidup sehat yang bisa dijalani dalam jangka panjang. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dan komposisi makanan dalam diet Mediterania. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang prinsip dasar diet Mediterania. Yang pertama atau nomor 1, menekankan makanan alami, segar, dan berbasis nabati, yang berarti bahwa sebagian besar asupan harian yang dikonsumsi berasal dari bahan makanan yang tidak melalui proses industri dan dikonsumsi dalam keadaan segar. Yang kedua yaitu minyak zaitun digunakan sebagai sumber utama lemak, berarti minyak ini menjadi pengganti utama lemak jenuh dari mentega atau hewani atau minyak hewani. Kandungan utamanya berupa asam lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Selain itu, minyak zaitun juga kaya akan antioksidan dan senyawa fenolik yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan peradangan. Nah, selanjutnya yaitu atau nomor 3, konsumsi ikan dan seafood secara rutin menggantikan daging merah. Hal ini karena ikan dan seafood merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi yang merendah lemak jenuh namun kaya akan asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA. Dengan menggantikan daging merah menggunakan ikan dan seafood, diet Mediterania membantu menciptakan keseimbangan asupan lemak sehat serta mendukung pola makan yang lebih ramah terhadap kesehatan jantung dan umur yang panjang. Nah, selanjutnya itu makan perlahan dan menikmati makanan bersama keluarga. Nah, di sini maksudnya itu makan secara perlahan membantu tubuh untuk mengenali rasa kenyang lebih baik sehingga dapat mencegah makan berlebihan dan mendukung pencernaan yang lebih optimal. Sementara itu, menikmati makanan bersama keluarga atau orang terdekat merupakan menciptakan suasana makan yang menyenangkan, memperkuat hubungan sosial dan mengurangi stres pada Anda. Selanjutnya yaitu aktivitas secara fisik dan sosial menjaga keseimbangan hidup. Poin ini menegaskan bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pola makan, tetapi juga oleh gaya hidup secara menyeluruh. Dengan rutin beraktivitas fisik, menjalin hubungan sosial yang positif, seseorang dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh, mental, dan emosional. Kebiasaan ini mendukung efektivitas pola makan diet Mediterania dalam mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu mengutamakan kesederhanaan dan berkelanjutan dalam pola makanan. Dalam diet Mediterania menekankan bahwa pola makan yang sehat, hemat, dan ramah lingkungan dengan memilih bahan lokal, musiman, serta menghindari pemborosan. Pola ini menjaga kesehatan tubuh sekaligus menjaga kelestarian alam. Nah, itu tadi 6 poin yang sudah saya jelaskan mengenai prinsip dasar diet Mediterania. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai komposisi makanan dalam diet Mediterania. Secara tradisional dapat digambarkan melalui piramida makanan. Pada lapisan dasar piramida terdapat makanan yang dikonsumsi setiap hari, yaitu sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan air putih. Lapisan tengah piramida mencakup makanan yang dikonsumsi beberapa kali per minggu, seperti ikan, unggas, telur, yogurt, dan keju. Lapisan puncak piramida terdiri atas makanan yang dikonsumsi jarang, seperti daging merah, daging olahan, dan makanan manis tinggi gula. Dalam European Journal of Public Health, pola ini berhubungan dengan penurunan risiko penyakit tidak menular, termasuk diabetes tipe 2, hipertensi, obesitas, dan beberapa jenis kanker. Selain itu, penelitian terbaru oleh Furbato tahun 2024 dalam Nutrients
juga memperkuat bukti bahwa keteraturan dalam mengikuti prinsip diet Mediterania dapat menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung hingga 27% dan menurunkan risiko kejadian kardiovaskular non-fatal sebesar 23%, terutama pada kelompok lanjut usia. Untuk menunjukkan hasil bahwa pola makan Mediterania tidak hanya relevan bagi populasi di kawasan asalnya, tetapi juga efektif diterapkan pada masyarakat global. Dengan demikian, prinsip dan komposisi diet Mediterania dapat disimpulkan sebagai pola makan seimbang yang menetapkan makanan nabati, minyak zaitun, ikan dan produk alami rendah olahan, serta membatasi konsumsi daging merah, gula dan lemak jenuh. Pola makan ini terbukti secara ilmiah mendukung kesehatan jantung, mencegah berbagai penyakit kronis, serta meningkatkan kualitas hidup keseluruhan. Halo semuanya, tahukah kalian kalau pola makan yang kita pilih setiap hari bisa mempengaruhi hampir seluruh sistem tubuh, mulai dari jantung, otak, hingga pencernaan. Nah, salah satu pola makan yang paling banyak diteliti manfaatnya adalah diet Mediterania. Diet ini bekerja melalui berbagai mekanisme biologis, seperti memperbaiki profil lipid, menekan peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan melindungi sel dari kerusakan. Yuk kita bahas satu persatu mekanismenya. Yang pertama yaitu profil lipid dan kesehatan jantung. Diet Mediterania membantu menyeimbangkan kadar lemak darah dengan mengganti lemak jenuh dari daging merah menjadi lemak tak jenuh dari minyak zaitun. Kolesterol baik atau HDL meningkat dan kolesterol jahat atau LDL menurun. Hasilnya, pembuluh darah tetap bersih, aliran darah lancar, dan risiko penyakit jantung pun berkurang. Yang kedua, menurunkan peradangan sistematik. Diet Mediterania punya efek antiinflamasi alami. Antioksidan dari buah, sayur, dan minyak zaitun bekerja seperti perisai, di mana dia dapat menekan peradangan kronis yang bisa memicu obesitas, diabetes, bahkan penyakit kronis lainnya. Yang ketiga, yaitu sensitivitas insulin. Nah, pola makan Mediterania dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Serat dan lemak sehat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga tubuh bisa mengatur energi dengan lebih efisien dan menurunkan risiko diabetes sejak dini. Yang keempat, melindungi fungsi otak. Nah, menariknya, diet Mediterania juga menyehatkan otak. Zat gizi seperti omega 3, polifenol, dan vitamin E melindungi sel saraf dari kerusakan, meningkatkan daya ingat, dan menurunkan risiko Alzheimer. Makan sehat hari ini berarti investasi untuk otak di masa depan. Selanjutnya yang kelima yaitu menjaga kesehatan usus. Diet ini juga menyehatkan usus sebagai pusat dari kesehatan tubuh kita. Serat dari buah, sayur, dan biji-bijian memberi zat gizi bagi bakteri baik, membantu pencernaan, memperkuat sistem imun, dan menjaga metabolisme tetap optimal. Dan yang terakhir yaitu perlindungan sel dan efek antioksidan. Mekanisme penting lainnya adalah perlindungan sel. Antioksidan dari bahan alami bekerja melawan radikal bebas, memperlambat proses penuaan, dan menurunkan risiko kanker. Dengan kata lain, makan sehat, hidup lebih lama, dan lebih kuat. Jadi, diet Mediterania bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi bagaimana makanan itu bekerja menjaga tubuh kita dari dalam. Mulailah dari hal kecil, seperti mengganti minyak goreng biasa dengan minyak zaitun dan menambah sayur atau buah di setiap kali makan. Langkah sederhana hari ini bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan dan umur panjang kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat diet Mediterania berdasarkan bukti ilmiah. Nah, manfaat yang pertama yaitu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, diet Mediterania terbukti efektif mencegah penyakit jantung, stroke, dan kematian akibat gangguan kardiovaskular. Nah, menurut Martinez Gonzalez dan Hernandez tahun 2024, kepatuhan tinggi terhadap diet ini dapat menurunkan hingga 30% risiko kejadian jantung koroner. Nah, hal ini terjadi karena konsumsi minyak zaitun, ikan, dan kacang-kacangan membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, meningkatkan kolesterol baik HDL, serta memperbaiki fungsi pembuluh darah. Nah, manfaat yang kedua yaitu bisa mengurangi risiko kematian dini. Nah, meta-analisis Lamfoot tahun 2023 menunjukkan bahwa diet Mediterania dapat menurunkan risiko kematian total sebesar 20 hingga 25%. Nah, pola makan ini menyeimbangkan asupan karbohidrat kompleks, protein moderat, dan lemak sehat, serta kaya akan antioksidan yang memperlambat penuaan dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu bisa mencegah dan mengendalikan diabetes mellitus tipe 2. Nah, kandungan serat tinggi, lemak tak jenuh, dan rendah gula sederhana dalam
dalam diet Mediterania membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, menurut hasil penelitian KardioPrev tahun 2022, penderita diabetes yang mengikuti pola makan ini mengalami perbaikan kontrol glukosa, penurunan HbA1c, dan sensitivitas insulin yang lebih baik. Manfaat yang selanjutnya menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Nah, pola makan ini tidak memerlukan pembatasan kalori ketat, tetapi tetap mampu menjaga berat badan ideal. Nah, Lopez-Gill tahun 2023 menemukan bahwa diet Mediterania menurunkan indeks massa tubuh, tingkar pinggang, dan lemak tubuh berlebih. Nah, kandungan serat dan protein nabati tinggi meningkatkan rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol asupan energi. Nah, selanjutnya bisa menurunkan tekanan darah dan mencegah hipertensi. Nah, kandungan kalium, magnesium, dan lemak tak jenuh tunggal dari minyak zaitun dan sayuran hijau membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa diet Mediterania dapat menurunkan tekanan darah rata-rata 4-6 mmHg sehingga efektif mencegah hipertensi. Nah, manfaat yang selanjutnya bisa melindungi fungsi ginjal. Nah, studi KardioPrev tahun 2022 menunjukkan bahwa diet Mediterania memperlambat penurunan fungsi ginjal. Nah, hal ini disebabkan oleh efek antiinflamasi dan antioksidan yang melindungi jaringan ginjal dari stres oksidatif serta menjaga keseimbangan tekanan darah dan kadar gula darah. Nah, selanjutnya yaitu bisa meningkatkan fungsi otak dan kesehatan mental. Nah, kandungan omega 3, vitamin E, dan polifenol dari minyak zaitun dan ikan berperan menjaga kesehatan otak. Nah, diet ini mampu menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif, demensia, serta gangguan mental seperti depresi. Penelitian dalam jurnal Nutrients tahun 2023 menunjukkan bahwa diet Mediterania meningkatkan neuroplastisitas dan keseimbangan hormon serotonin serta dopamin. Nah, manfaat yang selanjutnya itu bisa meningkatkan fungsi imun dan menurunkan risiko kanker. Asupan antioksidan tinggi dari buah, sayur, dan minyak zaitun memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, polifenol dan flavonoid membantu mencegah kerusakan DNA serta menekan pertumbuhan sel kanker. Nah, pola makan ini dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara, kolorektal, dan prostat. Baik, di sini saya akan membahas 7 poin penting yang menunjukkan prinsip bagaimana diet Mediterania dapat diterapkan dalam konteks pola makan masyarakat Indonesia, mulai dari kesamaan dasar, prinsip adaptasi lokal, hingga peluang ekonomi dan tantangan implementasinya. Baik, yang pertama ada kesamaan dasar. Walaupun Indonesia bukan negara Mediterania, keduanya memiliki kesamaan seperti iklim tropis, kekayaan laut, serta tradisi konsumsi sayur, tempe, tahu, dan ikan. Namun, modernisasi telah menggeser pola makan menjadi tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Oleh karena itu, adaptasi diet Mediterania dapat menjadi strategi efektif untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia. Yang kedua ada prinsip adaptasi Mediterranean Diet Nusantara. Adaptasi dilakukan dengan konsep localization of dietary pattern yang mempertahankan prinsip dasar diet Mediterania, namun menggunakan bahan lokal yang sepadan, misalnya lemak sehat dari minyak kelapa murni, protein nabati dari tempe dan tahu, serta omega 3 dari ikan kembung. Pendekatan ini membuat diet tetap sehat, ekonomis, dan sesuai budaya makan Nusantara. Yang ketiga ada potensi ketersediaan dan keberlanjutan. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang tinggi. Menurut FAO 2024, lebih dari 70 jenis sumber karbohidrat, 26 kacang-kacangan, dan 100 spesies ikan yang bergizi. Ini mendukung penerapan diet Mediterania tanpa ketergantungan bahan impor, sekaligus memperkuat kemandirian dan keberlanjutan pangan nasional. Yang keempat ada aspek sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial Mediterania seperti makan bersama, menikmati makanan perlahan, dan menggunakan bahan segar yang selaras dengan budaya makan tradisional Indonesia. Tantangannya adalah gaya hidup modern yang cepat dan konsumtif. Karena itu, edukasi gizi menjadi kunci keberhasilan adaptasi ini. Yang kelima, ada dukungan kebijakan dan edukasi gizi. Program nasional seperti Germas dan Isi Piringku sudah sejalan dengan prinsip diet
Mediterania, namun perlu diperkuat dengan edukasi tentang lemak yang sehat, peningkatan konsumsi ikan dan biji-bijian yang utuh, pengurangan gula, garam, dan makanan olahan. Integrasi diet Mediterania ke dalam pedoman gizi seimbang dapat memperkuat kebijakan pangan nasional. Yang keenam, ada peluang ekonomi dan inovasi produk. Pola ini juga membuka peluang bisnis gizi lokal seperti minyak kelapa murni sebagai alternatif zaitun, tempe olahan tinggi protein, yogurt kedelai dan kefir kelapa sebagai sumber probiotik, serta cemilan sehat dan berbasis biji-bijian lokal. Inovasi ini tidak hanya menyehatkan tetapi juga mendorong ekonomi pangan lokal. Yang ketujuh, ada tantangan dan implementasi. Kendala utama meliputi dominasi nasi putih, penggunaan minyak goreng yang berulang, harga bahan impor, dan rendahnya edukasi gizi. Namun semua dapat diatasi melalui edukasi yang berkelanjutan, substitusi bahan lokal, dan kolaborasi lintas sektor seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Dengan adaptasi lokal berbasis kearifan pangan Indonesia, diet Mediterania versi Nusantara berpotensi menjadi strategi nasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit kronis, dan memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Diet Mediterania adalah pola makan sehat yang menekankan konsumsi makanan alami seperti sayur, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun. Pola ini terbukti menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, serta menjaga kesehatan otak dan metabolisme. Dengan adaptasi bahan lokal seperti minyak kelapa, tempe, dan ikan kembung, prinsip diet Mediterania dapat diterapkan di Indonesia untuk mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mulai menerapkan pola makan yang lebih sehat, alami, dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.